Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok kami akan memenuhi tugas dari komputasi cerdas dan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saudara Ishak Edition dan Nicholas dengan NPM 1940302021 dan saya sendiri Muhammad Tiki Setiawan dengan NPM 1940302046 dan saudara Zulfadli dengan NPM 19302027. Dan di sini judul kami yaitu simulasi jaringan saraf tiruan berbasis metode backpropagation sebagai pengendali kecepatan motor DC. Nah, di sini ada pun tujuannya. Yang pertama, merancang dan mensimulasikan sebuah sistem penggerak cerdas dengan algoritma JST metode BP memanfaatkan yaitu Tollbooth Neural Network atau NN dan Simulink pada MATLAB sebagai media pelatihan dan simulasi. Baiklah, proses pelajar JST dilakukan secara online konten sehingga JST memerlukan hasil pengendalian kecepatan yang dihasilkan motor untuk memperbaiki tanggapan motor. Dalam perancangan sistem memajukan JST adalah berupa set point kecepatan, sedangkan keluarannya yang juga berfungsi sebagai masukan motor adalah tegangan DC. Sebagai keluaran motor dan sebagai hasil akhir dari sistem adalah kecepatan motor model motor. Dan di sini adapun berikut adalah tabel perbandingan yang didapat dari keadaan motor real dengan tegangan medan tetap 100 volt. Yang dapat dilihat di sini tabelnya. Yang tabel 1 ini perbandingan kecepatan dan tegangan pada motor sebenarnya. Nah, di sini ada tegangannya 150 volt dengan kecepatan RPM 1903,3 ya, tegangan 125 volt dengan RPM 1657, 100 volt dengan kecepatan 131,9, 75 volt 980,2, 50 volt 664 volt kecepatan RPM, dan yang terakhir 25 volt 311,8 RPM. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh saudara Ishak untuk simulasinya. Ya, baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ishak Edition dan Nicholas, NPM 1940302021. Saya dari Lokal B, Prodi Teknik Elektro Universitas Bunda Utarakan. Nah, setelah teman saya menjelaskan sebelumnya, di sini saya akan membuat sebuah jaringan sistem saraf tiruan, yang mana di sini sudah kita dapat nilai input serta dengan output yang akan kita pasang. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah model rangkaiannya nanti, serta di sini kita memiliki input tegangan dan modelnya nanti keluarannya seperti ini. Jadi untuk mempermudah, di sini saya sudah membuat datanya terdiri dari X, Y, dan Z. X ini adalah data tegangan serta hingga Z ini adalah output yang akan dihasilkan. Jadi kita akan melihat bagaimana model grafiknya. Nah, baiklah, di sini pertama-tama untuk inputnya X dan Y kita copy terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke MATLAB. Di sini terdapat command Windows dan Workspace. Pertama-tama kita memasukkan data di Workspace. Kita masukkan, tulis saja input seperti ini, kita enter. Di sini akan muncul table. Nah, kan sebelumnya kita sudah mengcopy nilai input X dan Y. Kemudian kita masukkan saja di sini, Ctrl paste. Nah, jadi ini adalah tabel, ini adalah nilainya yang akan kita masukkan pada input. Kemudian kita sembunyikan dulu. Kemudian kita kembali ke Workspace, kita tekan New. Sini kita akan membuat nilai target yang sebelumnya ada pada modul target. Kita ketik saja seperti ini, kita buka, kemudian kembali ke Excel.
kita ambil nilai yang Z, kita copy, kita kembali ke MATLAB, target, control faster. Nah, jadi ini adalah nilai target atau keluaran output dari motor DC tadi. Kita lihat apakah dia sudah sesuai. Kemudian pada command window kita ketik NN tool lalu enter, maka akan muncul jendela atau neural network data manager NN tool seperti ini. Kita masuk ke import. Nah, di sini kan terdapat input dan target. Di sini kita pilih untuk input, kita pilih input data, kita import. Setelah sudah, lanjut ke target, kita pilih atau select ke target data, kita import. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke sini, ke new. Nah, di sini pada network kita tuliskan saja keluaran motor DC seperti ini. Kemudian untuk select input kita tekan input dan target. Kemudian kita create. Nah, ini sudah, kemudian kita tutup saja. Nah, jika sudah kita melakukan langkah-langkah tadi, dia akan masuk ke network, maka ini adalah datanya. Kita open. Nah, di sini sesuai tadi ya, terdapat 2 buah input, kemudian 10 hidden layer, output layernya 1 dan nilai outputnya itu 1. Kemudian kita masuk ke train. Untuk input di sini kita masukkan input, target juga kita masukkan target, kemudian di training. Di sini kita mengubah nilai goalnya, kita masukkan 1 sesuai dengan modul tadi. Kemudian kita train network seperti ini. Nah, jadi jika sudah seperti ini, maka dia sudah berjalan. Nah, ini untuk plotnya terdiri dari performa, training state, dan regression. Pertama-tama kita lihat dari performanya, kita tekan saja. Nah, ini adalah performa dari motor DC itu sendiri. Bisa dilihat di sini keterangannya. Untuk yang biru itu train, validation, dan test. Masih berantakan ya, untuk trainnya masih di bawah. Kemudian kita masuk ke training state, maka akan muncul seperti ini. Bisa dilihat di sini MU-nya di situ sekitaran 1000. Kemudian validation check-nya itu 0 dan gradient adalah di sini 1868,0,57. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu regressionnya, kita tekan saja. Nah, ini adalah nilainya. Bisa dilihat di sini untuk nilai keluarannya masih ada yang jauh. Bisa dilihat ini garis titik-titik adalah nilai keluarannya. Jadi dia masih belum terlalu memenuhi targetnya, masih agak jauh. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zulfadli. Sekian dan terima kasih. Baiklah, berdasarkan simulasi dari simulasi kemarin, adapun tabelnya
masukannya 250, keluarannya 253,4, selisihnya 3,4. Yang kedua 500, keluarannya 500,04, selisihnya 0,04. Yang ketiga 1750, keluarannya 1740,3, selisihnya 10,3. Yang keempat 1000, keluarannya 996,9, selisihnya 3,1. Yang kelima 1400, keluarannya 1393,4, selisihnya 6,6. Yang keenam 800, keluarannya 798,6, selisihnya 1,4. Yaitu tadi tabel 2 hasil pengamatan. Berikutnya diperoleh rata-rata selisih kecepatan sebesar 4,14 ret atau satuan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa simulasi JST sebagai kendali kecepatan motor DC sudah cukup baik. Dengan presentasi MSE kecepatan pengujian sebesar 1,645% atau tingkat keberhasilan mencapai 98,355. Selanjutnya, ya, adapun kesimpulan dari simulasi kami, pada saat tegangan jangkar 150 volt, kecepatan maksimum mencapai 1913,3 rpm. Tetapi pada data pada motor sebenarnya, kecepatan maksimum saat tegangan jangkar 150 volt adalah 1750 rpm. Hal ini banyak terjadi pada keadaan motor sebenarnya, yang disebabkan karena usia motor yang cukup lama dan penggunaan yang sering dilakukan, sehingga menyebabkan perubahan pada beberapa piranti pada motor yang sudah tidak sesuai dengan standarisasi pada saat motor diproduksi. Selanjutnya, struktur terbaik JST untuk sistem kendali kecepatan motor DC terdiri dari 5 sel neuron lapisan input. Lapisan tersebut tersembunyi terdiri dari 2 lapisan, yang dimana HL pertama memiliki 3 sel neuron lapisan tersebut. Kedua terdiri dari 1 sel neuron dalam kurung mean square error kurung. MSE yang dihasilkan adalah 0,007382 dengan fungsi aktivasi setiap lapisan menggunakan fungsi Purellin atau dalam kurung fungsi identitas. Persentase MSE untuk selisih kecepatan pengujian adalah sebesar 1,645%. Membuktikan bahwa dasar teori tentang pengaturan kecepatan motor DC, metode Ward-Leonard tentang penggunaan 2 motor dapat lebih efisien dan artificial intelligence menggunakan neuron network. Ya, segitu saja dari presentasi simulasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.